Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate perkembangan serta progres terkini tanggul laut tol Semarang Demak paket 1C dan juga paket 1B. Paket 1C nya adalah kolam retensi Seriwulan dan juga rumah pompa Seriwulan ya Mas Geng. Dan nanti kita juga akan memantau sedikit ke arah tengah laut menuju ke trase tanggul laut tol Semarang Demak. Nah oke ya Mas Geng, ini kita sedang berada di kawasan industri Terboyo atau di sekitaran Pantai Trimulyo di ujung kawasan industri Terboyo. Nah ini sebelum kita mengupdate di kolam retensi Seriwulan, kita akan melihat bagaimana progres terkini penimbunan tanggul laut tol Semarang Demak. Nah ini kita sudah 2 minggu lebih tidak berjumpa ya Mas Geng, karena ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggal dan harus kita utamakan. Nah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi untuk mengabarkan perkembangan tanggul laut tol Semarang Demak. Nah di lokasi ini sedang ada pengerukan di tepi atau di pinggir tanggul lautnya Mas Geng. Kita akan mendekat untuk melihat visual yang lebih jelasnya. Itu kan timbunannya sudah padat ya, sudah tinggi, dan itu sepertinya dirapikan atau diapakan itu Mas Geng. Ini saya belum paham ya, ini sedang ada proses apa, tapi nantinya di lokasi yang sedang ada pengerukan itu nanti akan dipasang beton tetrapod atau beton pemecah gelombang. Nah apakah mungkin itu akan dijadikan tempat pijakan tetrapodnya atau apa? Itu terlihat tanah timbunan dalamnya dikeruk sekitar kurang lebih 2 meteran untuk melihat di dalam tanah timbunannya. Ada 2 eskavator yang sedang bekerja. Nah untuk tepian tanggul laut dan juga geotub itu berkisar jaraknya sekitar 20 meteran. Itu di bawahnya juga ada lapisan matras bambu dan geotekstil ya Mas Geng. Jangan khawatir kalau nanti timbunannya terkena gelombang akan terjatuh ke laut. Nanti kalau terkena gelombang timbunannya atau pasirnya itu akan tetap terjatuh di atas matras bambu, dan juga nantinya itu kan juga dijadikan tempat tetrapod. Nanti ketebalan atau ketinggian tanggul laut ini sekitar 5,5 sampai 9 meter dengan final trase lajur atasnya itu kurang lebih 50 meter Mas Geng, dan memiliki panjang timbunan tanggul lautnya itu 6,5 km. Nanti ketinggian atau ketebalan timbunannya itu menyesuaikan kondisi yang dilewati ya Mas Geng. Ada yang 5,5 meter, ada yang 9 meteran, tergantung lokasinya, karena ketinggian airnya di lokasi ini kan berbeda-beda ya. Ada yang kurang lebih 1,5 meter, ada yang 4 meter, atau ada yang 3 meteran. Nah saya waktu kesini itu tertuju pada alat berat pemancangan. Nanti kita akan ke sana Mas Geng. Nah itu adalah Laut Jawa yang tampak begitu tenang di hari ini. Oh ya, ini kita mengambil gambar pada hari Minggu tanggal 21 September 2025. Nah ini saya tertarik atau penasaran dengan alat pemancang diesel hammer itu ya Mas Geng. Dari kejauhan di Terboyo ini soalnya terlihat, karena memang sekitarnya itu hamparan pasir ya dan perairan. Alat pemancangan itu nantinya kemungkinan
akan digunakan untuk memancangkan CCSP atau beton set pile. Beton set pile yang digunakan untuk tanggul kolam retensi Sriwulan. Karena pada kolam retensi Terboyo itu sudah ada pemancangan set pile-nya Mas Geng, dan ini menyusul di kolam retensi Sriwulan. Nah itu kan ada beton set pile-nya ya. Nah nanti pemancangannya ini di tengahnya atau di pinggir, saya kurang paham. Kalau di Terboyo itu, di kolam retensi Terboyo itu pemancangannya berada di tengah tanggul kolam retensinya. Kolam retensi ini memiliki luas 28 hektar dan mampu menampung air 1,5 juta meter kubik Mas Geng. Sangat besar ternyata. Nah di antara tanggul kolam retensi dengan jalan tol ini ada space yang nantinya itu kemungkinan bisa dijadikan sebagai tempat vegetasi mangrove. Dan di sebelah kirinya kolam retensi itu juga ada area disposal. Area disposal itu digunakan untuk tempat pembuangan lumpur atau material yang tidak terpakai dari hasil kerukan kolam retensi Sriwulan maupun kolam retensi Terboyo. Untuk saat ini digunakan untuk hasil sedimentasi dari kolam retensi Terboyo Mas Geng. Untuk target penyelesaian kedua kolam retensi ini kemungkinan di akhir 2026 itu sudah berfungsi ya, atau berfungsi terlebih dahulu sebelum jalan tolnya beroperasi atau lebih dahulu jadi. Nah itu kan ada space perairan, nanti itu bisa diisi dengan lumpur atau sedimentasi dan bisa juga ditanami dengan mangrove atau pohon yang cocok dengan daerah pesisir. Nah semoga penyelesaian pembangunan tanggul laut tol Semarang Demak ini bisa dipercepat agar secepat mungkin bisa bermanfaat untuk mengatasi banjir di kawasan Pantura Semarang Demak. Apalagi ini sebentar lagi sudah memasuki musim hujan, otomatis air dari kawasan industri serta perumahan di pesisir Semarang Demak akan terus mengalir ke daerah area sini ya Mas Geng, yang sudah terbendung dengan tanggul laut. Dan semoga pihak-pihak terkait akan menyediakan pompa darurat atau pompa sementara yang bisa digunakan untuk menyedot air yang terperangkap di lingkup dalam tanggul laut. Nah itu ada banyak tetrapod yang sudah dipersiapkan di lokasi ini. Nantinya akan ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu tetrapod yang akan dipasang atau diletakkan di sepanjang tepian luar tanggul laut untuk memecah gelombang serta untuk melindungi timbunan pasir dari terjangan gelombang. Dari kejauhan sini juga terlihat area yang digunakan untuk rumah pompa kolam retensi Sriwulan. Itu memiliki luas kurang lebih 1,5 hektar timbunannya. Nah di sebelah kanan kita akan melihat persiapan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Kali Bebon penghubung dari area Sriwulan dengan area Terboyo. Nanti di sini akan dibangun jembatan Sungai Bebon. Pembangunannya kemungkinan itu di akhir 2025 sampai awal 2026 Mas Geng. Atau kemungkinan akan menyesuaikan elevasi timbunannya terlebih dahulu ya. Kita akan coba mendekat ke area rumah pompa Terboyo. Seberapa jauh perkembangannya.
Dari atas ini kita bisa melihat kawasan industri Terboyo yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan pabrik atau industri. Nah, dahulu sebelum tahun 90-an atau sekitar 1980-an di area ini itu masih ada sawah ya Mas Geng. Dahulunya di sini memang daratan, area pertanian dan juga perkebunan warga. Tapi karena abrasi pantai dan juga penurunan muka tanah yang sangat ekstrim di pesisir Pantura, akhirnya daratan pertanian serta perkebunan tersebut hilang, ditelan atau tertutupi dengan air laut. Nah, di depan sana itu terlihat juga kolam retensi Terboyo yang luasnya 189 hektar yang mampu menampung air kurang lebih 6,5 juta meter kubik air. Kita akan mendekat ke area rumah pompa Terboyo. Nantinya rumah pompa Terboyo akan dilengkapi dengan 6 unit pompa berkapasitas 5 meter kubik per detik dikali 6 unit. Dan juga ada pompa submersibel berjumlah 2 unit. Seperti inilah luasnya area yang nanti digunakan untuk pengendalian banjir yang terintegrasi dengan tanggul laut Tol Semarang Demak. Nah, nanti di sepanjang bantaran Sungai Kalibebon atau di tepian tanggul Sungai Bebon yang perbatasan langsung dengan tanggul laut akan dipancang dengan CCSP atau side pel beton ya Mas Geng, untuk melindungi area tanggul laut dan juga tanggul kolam retensi dari aliran Sungai Bebon, agar timbunannya tidak tergerus dan tidak terbawa air menuju ke muara Sungai Bebon. Di bawah ini adalah kolam retensi Sriwulan. Kondisinya belum digeruk atau belum disedot sedimentasinya ya Mas Geng. Oke, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti akan kita update beberapa hari ke depan Mas Geng. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.